Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang baca hadis mengenang ucapan Rasulullah, menyimak menelisik ucapan Rasulullah, dan juga respon-respon Rasulullah terhadap satu keadaan, sehingga kita bisa memahami Islam secara komprehensif berdasarkan praktek yang diperlihatkan oleh Rasulullah saat mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Ini penting kita membaca hadis tuh. Tanpa hadis maka pemahaman terhadap Islam itu tidak sempurna. Dari Ummul Mukminin Ibunda Abdullah, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshul Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Terus apa kelanjutan hadis ini? Qalat qultu ya Rasulullah kaifa tukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Setelah mereka berada di suatu padang pasir, maka mereka dibenamkan ke tanah dari yang pertama sampai yang terakhir dari mereka. Aisyah bertanya, aku berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedang di antara mereka itu ada para pedagang dan juga ada orang yang bukan termasuk golongan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing sesuai niyatihim, sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih. Lafaz hadis milik Imam Bukhari. Penjelasan kata dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Mustafa Dib Al-Bugha, Riyadhus Susunan Imam Nawawi, ulama besar dari kota Nawa, Damaskus. Jayshun, apa arti jayshun? Yaitu pasukan. Pasukan jayshun. Allah Subhanahu wa ta'ala paling mengetahui siapa dan kapan sekelompok pasukan itu datang. Hadis ini termasuk di antara berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibaidaah Bibaidaah artinya tanah lapang, adalah sinonim dari kata al-mafazah, padang sahara yang tandus. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari al-khosafu, yaitu tanah yang licin. Al-khosafu, tanah yang licin dan tidak ditumbuhi sesuatu. Apakah lapangan tersebut
apakah lapangan tersebut nama tempat yang ada di Mekah atau yang lain? Dalam hal ini ada silang pendapat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut secara pasti. Kemudian dalam hadis itu ada perkataan al-khosafa. Al-khosafu artinya al-khosafu itu binasa. Maksudnya dibinasakan di bumi ya. Dibinasakan di bumi. Kemudian ada aswaquhum. Apa itu arti aswaquhum? Yaitu artinya para pedagang. Ada yang memaknai dengan pengunjung pasar seperti yang dipahami oleh Imam Bukhari. Namun ada pula yang mengartikan dengan rakyat kecil, bukan dari golongan penguasa atau pemerintah. Itulah aswaquhum. Itu bukan pedagang tapi artinya rakyat kecil. Ada yang mengartikan seperti itu. Tsumma yub'atsuna ila niyyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dari kuburnya dan menghisapnya sesuai dengan niatnya ketika melakukan amal. Kemudian Profesor atau Mustafa Dib Al-Lugha itu meringkaskan mutiara hadisnya itu satu ya. Hadis dari Ummul Mukminin yaitu Aisyah ya. Mutiara hadis tadi ada satu, manusia akan dinilai amalnya sesuai dengan maksud ya, tujuannya baik atau buruk. 2, peringatan agar tidak bergaul bersama orang-orang yang suka berbuat zalim atau jahat. 3, anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. 4, informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal gaib yang wajib diimani sebagaimana adanya, meyakini bahwa hal itu akan terjadi seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah tidak pernah berkata, tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya. Ini ada di halaman 7. Ya, lagi siap-siap, bentar lagi. Inilah hadis tentang niat ya, hadis yang kedua. Bab 1, ikhlas dan menghadirkan niat dalam perbuatan, ucapan, dan kondisi. Halaman 7 ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin.